Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Amma ba'd. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Sapi Ali, Prodi Hukum Keluarga semester 3, mahasiswa STAI DDI Pangkep. Baiklah, adapun materi saya yang ingin bahas tentang ijtihad dan ijma. Pengertian ijtihad dalam jurnal yang berjudul Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan ad-hoqot, kesanggupan dan kemampuan. Pengertian ijtihad dapat dilihat secara etimologi dan terminologi. Pengertian ijtihad etimologi yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syara, dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan masalah. Imam Al-Amidi menjelaskan bagaimana pengertian ijtihad, yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fikih menjelaskan pengertian ijtihad sebagai pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariah. Fungsi ijtihad, dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarangan menentukan hukum dari suatu permasalahan. Seseorang yang mampu melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid. Dan untuk menjadi seorang mujtahid terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah fungsi ijtihad al-ruju, kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-hiyah atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Rukun ijtihad, sedangkan rukun ijtihad sendiri adalah sebagai berikut. Al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi, tidak diterangkan oleh nas. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujtahid fi'il ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah atau taklifi dan dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid. Syarat bagi mujtahid, terdapat banyak perbedaan untuk menentukan syarat-syarat dari seorang mujtahid.
Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam, mengetahui asbab al-nuzul, mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial atau psikologis. Mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah nasib dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. 2. Mengetahui as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Mengetahui ilmu diroyah hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat yang diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan dalil, dan cacatnya seorang perawi hadis dan hal-hal yang tercangkup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Mengetahui as-sab'a al-warud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi dan lokus hadis tersebut muncul. Adapun pengertian ijma'. Ijma' adalah sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Mengutip buku Ijma' sebagai dalil syar'i ketiga Muslim, Najul Nas, definisi ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Ijma' tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Mengutip jurnal konsep ijma' dalam usul fikih dan klaim gerakan Islam 212 tulisan Kamim Thohar 2009 151, kriteria mujtahid adalah orang yang beragama Islam, balik, berakal sehat, mempunyai akhlak yang baik. Ia juga menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, serta mampu melakukan istimbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Rukun ijma'. Menurut Az-Zuhaili 1986-537 dalam usul fikih Islami, ijma' baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu terdapat direalisasikan. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma'. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Sandaran hukum ijma' adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalil hujjahana ijma'. Dalil hujjahana artinya argumentasi yang kokoh. Terdapat berbagai dalil yang menjadi besar ijma'.
Salah satunya Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mengutip dari Jurnal Kedudukan Ijma sebagai dalil hukum, terdapat fatwa ekonomi Islam kontemporer karya Agil Bahson. Perintah mentaati ulil amri setelah Allah dan Rasul berarti sama artinya dengan mematuhi ijma. Sebab ulil amri adalah orang-orang yang mengurus kehidupan umat, yaitu ulama. Selain Al-Quran, hadis Rasulullah SAW juga dijadikan landasan hujjahana ijma dari Umar bin Al-Khattab. Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin mendapatkan pertengahan surga, maka ikutilah jamaah umat Islam. Karena syaitan itu lebih suka bersama orang yang sendiri, dan dia lebih jauh ketika bersama dua orang. Begitulah tadi pemaparan materi saya mengenai ijtihad dan ijma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.